Halo kawan Simbok semuanya, apa kabar kamu? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi nih, kita lagi ada di Bincang Simbok dan sangat spesial hari ini karena kita ada di Gado-Gado Koplo di Jalan Cikini Raya, Selat nomor 111 Jakarta Pusat. Dan kamu tahu nggak sih kawan Simbok, wardrobe keren ini yang Simbok pakai itu persembahan dari New Sisters Boutique by Asep Oktanasari. Oke, aku nggak akan lama-lama lagi karena kali ini narasumberku membara banget ya. Seperti biasa Simbok akan selalu kasih informasi yang membara buat kalian semua. Dan siapa sih kali ini narasumber yang akan kita ulik habis bisnisnya? Siapa lagi kalau bukan pemilik dari Gado-Gado Koplo. Oke, halo Bapak Kelvin. Ya, apa kabarnya Pak? Luar biasa. Luar biasa ya kan. Jadi wow, ini senang banget misalnya Simbok tuh bisa ketemu Pak Kelvin. Iya. Yang deg-degan Pak Kelvin. Thank you juga sudah datang ke sini ya, dan mau meliputkan. Oh iya benar. Akan banyak banget nih informasi yang akan Simbok kulik dari Pak Kelvin ya. Iya. Jadi beliau ini adalah pemilik dari family business Gado-Gado Koplo yang tentunya kalian udah tahu kan di Jakarta banyak banget cabangnya, ada 9 cabang dan sudah bergerak dari tahun 1970. Betul ya Pak? Betul. Betul banget. Oke, aku gak akan lama-lama lagi. Pak Kelvin, boleh cerita dulu dong. Sebenarnya nih awal mula dari Gado-Gado Koplo ini tuh gimana? Atau dulu cerita awal mula bisnisnya gimana gitu Pak? Iya, Gado-Gado Koplo itu diawali sekitar tahun 1970. Oke. Jadi saat itu saya udah berumur 2 tahun. Tapi saya lahir tahun Tahun berapa dong? 68. 68. Oke. Ya, pada saat itu mama saya kebetulan adalah seorang single parent. Jadi mama berpikir untuk apa ya? Maksudnya mau jualan apa ya yang bisa menghasilkan untuk nafkah dalam keluarga gitu ya. Jadi dia dapat ilham bikin gado-gado aja. Karena kalau ditanya kenapa pilih menu gado-gado, karena untuk yang mudah didapat dan mudah dibikin ya. Selera banyak orang juga. Iya, betul. Jadi saya pada saat SD pun sudah di istilah kata diurak-urak ya, kalau pagi-pagi lagi tidur jam 5 saya udah harus dibangun. Saya udah mesti bantuin mama ke pasar karena pada saat itu mama belum punya karyawan. Jadi saya masih dikerjakan sendiri. Jadi pada saat itu saya dengan masih ngantuk karena baru masih SD lah kira-kira. Saya mesti bangun, mesti bantuin mama jam 5 pagi, lalu karena ngantuk dipaksa dan akhirnya saya jalankan itu dengan terpaksa karena maklum masih anak SD karena masih tidur gitu ya. Itu membuat saya terlatih gitu bangun pagi, jadi harus ke pasar dan saya ikutin mama saya, kita menyusuri, kami waktu itu tinggal di Gang Baikan. Jadi di kebun sini dekat daerah Pasar Boklo itu. Jadi kami menyusuri gang pagi-pagi masih gelap-gelap, itu jalan kami ke pasar, mama saya duluan dan mama melewati satu los sayuran ke los sayuran yang lainnya, dia pesan sekian misalnya gado-gado, misalnya bayam 5 ikat atau 10 ikat, kemudian ketan, kemudian ke los daging, ayam dan sebagainya. Seperti itu ditinggal satu-satu gitu ya. Dan kemudian setelah itu dia kembali lagi ke los yang pertama, sayuran yang tadi untuk membayar semua yang udah dibeli. Jadi memang sebenarnya Pak Kelvin ini terjun karena memang melihat ya Pak, melihat langsung dulu orang tua yang merintis. Iya, ya, betul. yang merintis sekali dan usaha ini pun dimulai dari rumah sebetulnya. Betul. Dari kami masih tinggal di gang sempit waktu itu. Jadi dulu mungkin pemasarannya masih dari rumah. Kalau sekarang kita bilang ghost kitchen ya. Kalau dulu kan katanya dari garasi ya Pak. Bukan garasi malah. Ya? Kita dari gang sempit lah di rumah kakek kami waktu itu menumpang di rumah kakek. Oke. Mungkin lebih kecil lagi skupnya dari garasi. Lebih sekali ya. Dan Simbok tuh very amazed ya ketika dengar cerita beliau dulu, ternyata wow merintisnya seperti itu dan sekarang siapa sih yang nggak tahu Gado-Gado Koplo. Dan aku penasaran nih ya Pak Kelvin, kenapa namanya Koplo? Karena pada saat itu saya lanjut lagi cerita tadi. Jadi dari kalau dari gang itu kan pelanggannya pasti siapa sih? Tetangga kita kan. Yang notabene penghasilan juga sama. Dan kita tidak mungkin bisa berkembang kalau kita
dengan komposisi pelanggan yang di gang tersebut. Dan tahun 70-an, ketika tahun 80-an mama saya diajak berkolaborasi oleh cicinya, kakaknya mama. Dia punya, kebetulan tante saya itu punya suami itu bikin furniture, jadi dia bikin kursi, meja, segala macamnya. Jadi diajak berkolaborasi di situ. Mama saya bikin makanan tradisional Indonesia, gado-gado, nasi rames, rujak. Sementara di sini mama bikin nasi goreng, bikin Chinese food. Jadi ada proses kolaborasi. Jadi ternyata kolaborasi itu sudah dari dulu ya, Pak? Dari dulu. Cuman sekarang udah lebih ini lagi ya. Dan pada saat di garasi itu udah mulai mama saya kebetulan SDTT. Mungkin Mbak Ika tahu nggak SDTT singkatan dia? Sekolah Dasar Tiga Tamat. Jadi mama saya cuma sampai kelas 4 SD aja, kemudian dikeluarkan oleh kakek saya memang agak galak. Jadi dikeluarkan dari mama saya SDTT, dia sekolah semester pertama kelas 4 SD. Dan tahun 80 itu sudah di depan, dia di garasi ya, di punya cici ya. Dan dia melihat di depan ada nama apotek Boko. Dia berpikir nama apa yang untuk dipakai sebagai nama warungnya. Jadi diambillah nama Boko tersebut menjadi nama warungnya dia, Gado-Gado Boko. Dan ternyata nama Boko itu bukan sekedar hanya nama kasar. Tapi setelah lanjut kita menyusulinya, saya diberikan kesempatan, saya waktu pas saya ke dokter anak saya di dekat rumah saya ada satu koran Republika, dan di situ saya sangat amazing begitu membaca artikelnya, tulisannya Boko Cikal Bakal Menteng. Jadi nama Boko itu adalah nama estate dari Belanda yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Jakarta. Wow, dan sekarang kita tahu ya kawasan Menteng itu kawasan apes. Jadi kalau kita semua pergi ke Menteng itu kita akan melihat perumahan yang notabene udah dirancang dan dibangun berdasarkan dari NP20 tadi. Jadi nama estate Mbak. Nama real estate dari Belanda. Dari Belanda ya, Boko itu sebetulnya. Walaupun tadi inspirasinya hanya melihat dari salah satu nama apotek. Dan ternyata itu yang membawa rezeki, membawa berkah sampai Gado-Gado Boko bisa punya 9 cabang seperti sekarang ini. Nah, kalau Pak Kelvin sendiri terjun ke dalam family business seperti ini sejak tahun berapa, Pak? Kalau dari masih kecil pun saya sebenarnya udah terjun, tapi secara official ya. Karena saya waktu pulang sekolah pun, waktu pas SD saya juga tetap bantuin mama. Kalau ngelakuin meja, jadi waiters Mbak, kupas telur. Jadi teman-teman saya SD udah tahu deh, saya seorang anak tukang gado-gado. Dan saya tidak pernah malu. Dan saya tidak pernah kabur, misalnya teman-teman datang, saya tidak pernah kabur. Karena saya yakin dan percaya bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu pekerjaan yang halal. Dan kita tidak ada, kalau kita melakukan sesuatu dengan baik dan tidak merugikan orang, itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Dan secara official itu sekitar tahun 2004. Kebetulan pada saat saya orang tipe yang suka baca dan seorang dreamer. Saya suka baca buku orang-orang sukses seperti pencipta lampu, Thomas Alva Edison. Itu saya lahap semua itu buku-bukunya. Saya menanamkan visualisasi dalam diri saya, dan kalau kita nyebutin sekarang LOA ya, dan saya pada saat kuliah, mama saya masih berjualan di garasi, dan saya udah ngomong ke teman-teman, dan saya udah memvisualisasikan ini bahwa Boko itu nanti bentuk restoran. Wow, dan itu diucapkan terus. Bukan hanya dari sini ya? Iya. Karena kalau teman-teman punya impian, teman-teman harus bagikan ke orang lain, dan itu harus di-share terus, sehingga pada saat Anda sedang duduk pun itu sudah menjadi pemikiran kita terus sampai kita sudah berpikir itu sudah menjadi kenyataan. Dan ketika kita sharing ke teman-teman kita, ingat loh teman-teman, kalau Anda ada sharing ke teman-teman tentang impian teman-teman, kalau kamu harus lakukan itu terus-menerus menuju jalan kesananya. Jadi ketika kita ketemu teman kita udah mengungkapin mimpi kita ya, dan ketemu teman kita lagi, dan teman itu pasti tanya, mimpi kamu udah tercapai belum? Kalau belum, berarti teman kamu itu harus menyambukin kamu supaya kamu benar-benar fokus untuk menuju sasaran dan impian kamu. Keren banget highlightnya, dan coba pernah ketampak gitu ya gitu. Jadi aku setuju banget tuh tadi yang Pak Kelvin bilang ya. Jadi ketika kita punya impian, ketika kita punya dream, itu harus
paling tidak divisualisasikan mau dari tulisan atau disampaikan kepada orang, bukan hanya ada di sini. Kebanyakan teman-teman tidak berani. Kayaknya aku nggak pede nih, bakalan tercapai nggak? Ingat loh, segala sesuatu yang di muka bumi ini kebaikan itu dimulai dari mana? Mimpi. Semua dimulai dari mimpi dan kita harus action. Kita lihat semua penemuan di meja sini ya, nggak usah jauh-jauh. Handphone dimulai dari mana? Mimpi. Graham Bell yang ciptain handphone itu dimulai dari mimpi. Bagaimana kita berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya secara terhubung dengan jarak jauh. Dan itu dimulai dari mimpi. Mimpi yang ditransfer ke orang lain. Minuman juga. Betul. Kalau kita tahu kejadiannya teh botol, itu kan dianggap orang gila. Ngapain jualan teh di tengah jalan di Monas pakai baskom, isinya apa? Teh manis doang. Itu kalau Anda belum dinyatakan sebagai orang gila, itu berarti Anda mimpi Anda terlalu kecil dulu saja. Wow, keren banget. Aku harus buat mimpi yang gila lagi di sini. Kalau teman-teman belum ditertawakan oleh teman-teman sendiri tentang mimpi teman-teman, itu teman-teman masih kecil mimpinya. Karena itu akan jadi cambukan buat kita ya, makanya kita ditertawakan oleh orang lain karena mimpi kita yang dianggap mungkin terlalu besar, yang terlalu kamu banyak banget harapannya, terlalu tinggi mimpinya itu. Karena ketika kita mengucapkan apa yang kita pikirkan dan selalu kita impikan, kita ngomongin terus, kan ucapan adalah doa. Betul, ucapan adalah doa. Setiap kalau teman-teman udah belajar LOA, Law of Attraction, setiap kita nyantai dan belakang. Kita akan menarik apa yang kita ngomongin. Kalau teman-teman suka ngomongin tentang yang kurang bagus, yang pesimis, itu otomatis akan melemahkan kita punya tubuh sendiri. Dan ketika kita mengucapkan saya bisa, itu seluruh organ-organ tubuh kita, baik otak, pembuluh darah, jantung, semua organ tubuh kita akan meresponinya, dan itu akan otak kita akan berpikir menuju ke tempat sasaran yang akan kita tuju. Jadi frekuensinya harus tetap positif gitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu belajar untuk mengembangkan diri menuju impian teman-teman semua. Oke, itu tadi ya, insight-nya positif banget. Jadi tadi 2004 terjun itu sudah membuka berapa outlet itu, Bang? Pada 2004 baru menuju satu restoran. Satu restoran. Kebetulan ada sebuah restoran yang nyaris tutup di Jakarta Selatan karena salah positioning mereka. Oke. Dan pada saat itu mama saya telepon saya dan dibilang, Liong, saya dipanggil Liong, panggilan kesayangan saya Liong. Kalau teman-teman mungkin pernah tahu, Liong itu artinya anak naga. Mama terima tawaran dari orangnya, dari satu restoran yang nyaris tutup di daerah Bayoran. Gimana menurut kamu? Saya bilang sikat, karena peluang itu belum tentu datang 2 kali. Peluang bisa datang berulang kali dan kita tidak pernah tahu. Dan bisa jadi peluang hanya sekali dalam seumur kita. Jadi kalau teman-teman dapat tawaran dari seseorang yang mau mempercayakan Anda dan kepada pihak lain, itu saya berpesan langsung jawab yes, say yes. Karena itu peluang yang kita nggak tahu akan datang lagi. Sesudah itu baru kita pikirin gimana caranya. Dan ketika otak kita raksa dengan pembicaraan saya bisa, dan percayalah itu semua akan terhubung dengan sendiri. Wow, keren. Jadi dari 70 tadi apa ya? Terus akhirnya baru punya satu resto outlet di tahun 2004. Ketika satu outlet itu kami bekerja sama dengan satu investor dan langsung berbelah jadi 6. Dalam tahun yang sama? Berapa tahun? 2 tahunan. Udah 2 tahun langsung jadi 6? Iya. Keren banget, dan itu pasti high risk ya? Sebenarnya gini Kak, yang menjadikan high risk itu ketika kita tidak memiliki pengetahuan atau dasar-dasar bagaimana kita berbisnis. Tapi ketika teman-teman udah jauh ya dari tahun 70, mama saya tuh jualannya di Udasera, di food court, di nemplok di supermarket, dan itu akan membuat pengalaman kita kan tambah banyak. Kita udah mulai tahu dan kita udah mulai berkembang. Dan pada saat itu kita punya pengalaman yang lumayan. Dan yang menjadikan high risk itu kita tidak punya pengalaman ketika kita terjun di suatu bisnis yang dimana kita buta sama sekali. Jadi karena memang semua bisnis itu pasti ada resiko masing-masing ya. Tapi ketika teman-teman sudah punya pengalaman, dan jangan lupa kalau bisa teman-teman punya mentor. Karena saya bergerak di bidang mentoring untuk para pemain. Jadi ada konsultannya ya Pak, yang ada konsultan atau ada mentor lah ya yang akan bisa membimbing kita. Kebetulan saya memang suka sekali menjadi mentor. Dan saya membantu para UKM tanpa bayaran. Nah itu dia. Itu juga yang baru mau Simbokolik nih, karena Simbok dengar kan Pak Kelvin itu juga
tertarik banget untuk pemberdayaan di dalam UMKM. Nah, kenapa sih Pak pada akhirnya tertarik dengan UMKM? Karena gini, saya pernah di dalam posisi mereka. Saya pernah di dalam bentuk dasar sekali. Bayangin aja kami berusaha dimulai di suatu keluarga yang sempit, di rumah kakek saya. Mama saya belum punya rumah saat itu. Dan saya melihat begitu banyak teman-teman UAM kita, Mbak Ika ya, yang saya pada saat masih kecil, itu dia jualannya katakanlah disitulah. Ya. Dan saya sudah seumur segini, 52 tahun saya usia saya, dan mereka masih tetap di posisi itu. Dan itu membuat hati saya miris. Saya bilang sama Tuhan, kalau bisa saya mau berdarah baktikan buat UKM supaya mereka UKM di Indonesia itu harus naik kelas. Ya. Karena makanan kuliner Indonesia itu sudah terbukti terlezat di dunia. Ingat loh, CNN Bu itu sudah merilis data makanan tradisional Indonesia terlezat di dunia. Apa? Baiknya namanya rendang, ya. bakso, nasi goreng, bahkan presiden kita, bukan presiden kita, Presiden Barack Obama itu sekolah di SD Besuki. Kami sekolah di SD, saya sekolah di SD Besuki. Dan dia tahu makanan yang enak, bakso, sate. Barack Obama pernah bilang sate, bakso. Dan sebuah survei dan sebuah riset yang sudah dirilis oleh CNN itu, nomor 1 adalah makanan tradisional makanan Indonesia terlezat di dunia itu adalah rendang. Dan kebetulan, bukan kebetulan yang ada kebetulan, puji Tuhan kita berada di posisi nomor 6. Dia tulis dari lalu 20 Panglima Poru. Jadi itu baiknya kalau data kita yang buat itu dasar, tapi kalau data dibuat oleh pihak lain itu bagus. Nah, itu dia nih ya kuncinya. Ini yang mau diulik sama Simbok lagi tuh, banyak banget yang pertanyaan Simbok ya. Itu tadi boleh nggak Pak kasih kiat-kiat pada akhirnya nih ya, kenapa Gado-Gado Boklo bisa sampai mencapai di titik ini? Nah, maksudnya kiat-kiat untuk teman-teman yang mungkin bergerak di usaha yang masih startup atau pemula, atau mungkin malah teman-teman yang bergeraknya juga di bidang yang sama di kuliner gitu Pak. Apa sih ada tips-tips tertentu atau kalau saya selalu bagikan buat teman-teman yang belajar, terutama untuk di kampus ya Pak, saya sering dipanggil untuk sharing. Ketika teman-teman ingin memulai bisnis, pertama adalah starting small. Ya, jangan dengan modal yang besar, karena itu riskan banget ya. Apalagi kita pakai uang pinjaman dari teman dari bank, jangan. Teman harus bisa menyisihkan uang. Dan saya lihat banget panutan saya sama saya kan, karena pada saat saya masih tidur, saya udah lihat pada saat mau bangun dari tidur jam dibangun jam 5 itu, saya udah lihat tiap hari mama saya nyisihin uang masukin ke celengan ayam. Dan celengan ayam celengan ayam, waktu itu masih celengan ayam kan, nggak ada bank. Dan ketika terus-menerus dilakukan secara konsisten, teman-teman melakukan sifat irit, mau menabung terus, dan ketika itu teman-teman punya dapat tawaran, itu tinggal pakai uang itu, nggak pusing kan? Karena dibiasakan harus ada. Dan nggak perlu ada standar harus berapa, harus banyak, sedikit atau ini. Pernah dengar nggak orang yang kaya itu adalah orang bukan yang dengan penghasilan yang besar, tapi orang kaya adalah orang seberapa banyak dia bisa menyisihkan uangnya untuk disisihkan, untuk ditabung, seberapa banyak dia bisa menyisihkan secara rutin loh. Jadi lebih kepada rutinitasnya, teratur. Bukan orang yang punya kekayaan penghasilan 50 juta per bulan, tapi dia akan kalah dengan orang yang punya penghasilan 10 juta, tapi dia bisa sisihkan 5 juta. Yang 50 juta itu kalau dia cuma bisa menyisihkan cuma 1 juta, ya tentu dia akan kalah dengan yang dilibas ya Pak. Yang penghasilan 10 juta, tapi dia bisa menyisihkan separuhnya. Dan itu akan menentukan seberapa kaya mereka. Berarti starting small itu tadi yang pertama. Yang keduanya apa? Kedua adalah fokus di bidang makanan yang sudah dituju ya. Kalau memang udah teman-teman bikin makanan tradisional Indonesia, Betawi, Jakarta, ya sudah fokus di situ aja. Jangan berpikir yang lain, jangan latah, jangan pingin kalau lagi booming ada jualan ikutan. Itu yang membuat teman-teman tidak fokus. Jadi harus fokus pada salah satu dulu ya Pak. Dikuatkan di salah terus satu. di situ dan melakukan sebuah proses inovasi. Boklo itu bisa bertahan karena kami selalu inovasi. Kenapa inovasi? Inovasi apa yang kami lakukan? Kami pakai kacang mete. Sudah itu kami bertransformasi bentuk restoran. Setelah itu kami juga menyajikannya di dalam bentuk atmosfer yang
nyaman. Iya, yang nyaman, diberikan yang comfortable tempatnya. Jadi sekarang, bukan hanya makanannya yang enak sehat, tapi tempatnya juga. Iya, jadi teman-teman juga harus selalu mengupgrade diri. Dulu kita ingat ada satu merek handphone yang katakan sejuta umat, kenapa mereka tidak bisa eksis sampai sekarang? Karena mereka terlintas oleh sebuah pembaharuan yang selalu terjadi dalam bumi itu ada perubahan. Ketika kita tidak bisa mengikuti perubahan dan kita harus bersiap mati, change or die. Oke, karena tidak bisa mengupgrade diri dan menyesuaikan dengan keadaan. Dinosaurus punah gara-gara tidak bisa menyesuaikan diri. Mereka besar. Dia tidak bisa menyesuaikan diri. Kenapa manusia bisa sampai sekarang bisa hidup? Mereka bisa menyesuaikan diri. Wow, oke. Apa lagi Pak? Ada tips lagi selanjutnya lagi? Nomor 3 adalah selalu menolong orang lain. Membantu orang lain. Ketika kita membuat orang lain duit, maka kita akan duit. Jadi itu ajaran dari guru saya, Pak Pembiasan Paling. Wow, ya. Cukup 3 aja Anda lakukan. Keren banget ya, sampai nggak ngerti mau ngomong apa lagi. Karena memang Pak Kevin ini apa ya? Saya tipikal belajar. Saya ikut seminar, Dan sekarang kegiatan sekarang ini lebih kepada saya fokus ke negara 2020 dan saya lebih sekarang karena saya diberikan Tuhan kemudahan dan saya sekarang membantu mensupport para UKM dalam mereka supaya mereka naik kelas. Oke. Itu apa aja nih Pak pendampingannya? Saya sekarang mulai melakukan review kalau teman-teman ingin di review produknya, baik produk makanan maupun fashion, terutama yang berbau tradisional loh. Ya, yang berbau kearifan lokal. Yes. Ya, kan? Itu kemana tuh Pak? Bisa dikirimkan ke Gubernur Bogor Cikini, Jalan Cikini Raya nomor 111. Sebelah pom bensin Pertamina. Dan jangan lupa diberikan info tentang produk, kandungan di dalam produk itu, harganya dan bisa beli di mana. Karena saya akan review, saya akan mengundang teman-teman saya yang memang jagoan kuliner. Jadi selama saya awali dengan sendirian, tapi ketika kita mulai ingin pengembangan, saya bisa berikan apa lagi kepada orang lain. Saya mau berikan nilai tambah ke mereka. Akhirnya saya pun dibantu oleh teman-teman seperti Nyonya Swan bisa bantu saya untuk review. Nyonya Swan itu adalah founder dari restoran Dapur Solo. Oke. Luar biasa. Itu nanti review akan bisa dilihat sama teman-teman di mana? Di sosmed kita. Jadi di IG, di Facebook dan di YouTube. IG-nya apa? IG-nya Kelvin Hartono, Facebook-nya Kelvin Hartono juga, dan di YouTube-nya Kelvin Hartono Official. Nah, berarti baiklah saya kalau tulis di Facebook sehari bisa 15 status. Wow. Dan faktor yang paling saya senang adalah untuk UKM. Wah, itu banget. Dan entrepreneurship. Itu termasuk kegiatan pemberdayaan di luar fokus bisnis ya. Sesuai dengan kita punya passion ini. Iya, sesuai dengan passion karena memang kita pemberdayaan itu very unik ya Pak. Very unik ya. Kalau bukan kita yang support, siapa lagi mereka mau nyuruh orang lain tidak bisa. Nah, itu dia. Dan itu tadi masuk dalam poin ketiga. Berbagi, membantu orang lain. Ya kan? Karena saya sudah buktikan sedang menjalankan 3 itu dan 2020 itu eksis. Selama tahun ini kita ada 50 tahun. 50 tahun ya? 2020 dikurangin betul. 2020 dikurangin 1970 aja. Ulang tahun Mas ya? Dan saya luncurkan buku kedua saya. Nah itu dia tuh, karena aku juga dengar banget ya. Karena Pak Kelvin katanya mau ngeluarin buku lagi nih. Buku apa tuh Pak? Kasih judulnya Membangun Bisnis Melegenda. Wah, membangun. Itu menyambut ulang tahun kita ke 50. Udah launching atau baru? Dalam proses mau naik cetak. Dalam proses mau naik cetak dan doakan ya Mbak Ika ya, doakan teman-teman. Ya kawan sebab nanti boleh kepoin langsung tadi di IG-nya Pak Kelvin Hartono ya yang sudah disebutkan, dan juga di YouTube beliau di Kelvin Hartono Official. Betul ya? Pak ya itu. Jadi tadi ada beberapa hal yang di highlight sama si Box nih ya. Sebenarnya banyak banget pertanyaannya, tapi ya beliau very busy. Ini kesempatan yang bagus banget bisa ketemu dengan beliau dan ngobrol. Terima kasih banget Pak Kelvin. Iya, jadi tadi ketika teman-teman mau berbisnis itu jangan lupa ya, satu start small, yang kedua adalah fokus di bidang tertentu, dan yang ketiga tetap ya membantu orang lain. What you give, what you get. Ya, betul banget ya Pak, dan nggak ada yang sia-sia. Kita harus belajar terus, kita juga harus berinovasi terus. Jangan cepat menyerah, karena semua nggak ada yang instan. Betul banget. Ketika teman-teman bisa melewati pandemi ini, percaya nih,
otot teman-teman dapat kuat, teman-teman dapat eksis, dan kita akan lalui dengan masa kejayaan kita akan kita raih tercepat. Keren banget. Jadi masa pandemi ini jangan dijadikan menjadi kita tidak berbuat apa-apa, kecewa, tidak belajar. Betul. Itu. Jadi ini digunakan sebagai persiapan langkah untuk ke kuartal berikutnya. Iya. Betul ya. Oke. Teman-teman selalu ya pesan Simbok, business is not only about profit, tapi bisnis adalah menjawab permasalahan yang ada di pasar. Bisnis harus bisa menjadi solusi permasalahan yang ada di pasar. Dan juga bisnis is about growth and development. Bagaimana kita membangun sistem, itu adalah yang terpenting. Oke? Jangan lupa ya subscribe YouTube Simbok di Simbok Plus Indonesia dan follow IG Simbok di Simbok Pratika Pramesti. Jangan lupa juga tadi follow IG Pak Kelvin Hartono di Kelvin Hartono dan juga YouTube-nya di Kelvin Hartono Official. Kelvin Hartono Official, karena di dua channel ini kalian bisa dapat insight yang sangat positif untuk kalian semua. Jangan lupa share juga dari informasi yang kita buat hari ini kalau ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi di Bincang Simbok berikutnya and bye-bye.